Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang energi dia hari ini. Seperti apakah yang akan terbaca? Kita akan coba cek ya. Tapi ingat ya teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku berharap buat teman-teman semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan cek ya tentang energi kamu dan dia hari ini. Kamu dan dia hari ini, atau dia dan kamu hari ini ya. Tentang hubungan kamu aku akan cek. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Di sini ada the letter. Sepertinya hubungan kamu lagi berjauhan. The letter ini kan gambaran surat ya. Jadi kalau gambar surat ini otomatis dong ada seperti bukan lagi berdekatan gitu loh. Jadi kamu dengan dia itu ada yang LDR atau kamu ada yang memang lagi lost contact gitu ya. Terus ada yang saling memblokir atau memang ada yang saling saling berkonflik. Nah, tetapi di sini aku lihat tentang hubungan kamu dengan dia itu seperti ada kebahagiaan. Apakah ini di awal? Apakah ini nanti di akhir? Ya cerita ini kita nggak tahu ya. Tergantung kamu yang akan merasakan dan tergantung kartu apa yang memang ditebar nantinya. Oke? Nah jadi aku melihat ya, kalau dari kartu hubungan antara kamu dengan dia ya, aku melihat ada kebahagiaan. Seperti mungkin saja ada yang sudah menikah, tapi lalu terpisah. Dan ada juga yang mungkin sudah punya hubungan ya sebagai pacar, tapi memang harus meninggalkan begitu. Ya ini ada. Oke. Nah kita akan coba lihat seperti apa cerita sebenarnya. Ini tentang hubungan kamu ya. Nah ini tentang dia, energi dia. Tapi ingat, saat aku membacakan energi dia, bisa saja ini adalah energi kamu. Karena bisa kebolak-balik ya, bisa vice versa. Ini ada the rider. Seseorang ini sepertinya akan memperjuangkan kamu. Jika di sini ada kondisi kamu yang sudah punya hubungan, lalu kamu terpisah, entah karena faktor apa ya, nanti kita akan cek di kartu tarotnya seperti apa ceritanya ya. Tapi dia sepertinya akan memperjuangkan kamu lagi. Ya. Dan di sini dia terlihat seseorang yang gentle, entah itu gentleman atau gentlewoman begitu ya. Intinya dia punya energi maskulin di sini. Ya, dia yang akan perjuangkan. Mungkinkah dia yang merasa bahwasanya dia itu bersalah, lalu dia memperjuangkan kamu lagi, meminta maafkah sama kamu? Ya, menebus kesalahannya kepada kamu ya, atau ingin memulai kembali satu hubungan bersama kamu. Atau bagi dia yang LDRan, dia akan datang untuk berkomitmen dengan kamu. Semoga ya. Intinya kamu sesuaikan aja dengan kesnya kamu ya. Karena ini baca secara general. Ya. Jadi aku akan ambil ya mungkin saja beberapa poin-poinnya dan nanti kamu yang akan menyesuaikan dengan case-nya kamu. Oke. Intinya dia akan perjuangkan kamu lagi di sini. Oke. Nah, ini tentang energi dia. Nah, bagaimana tentang energi kamu? Di sini ada The Garden. Di sini terlihat banyak ya energi yang mungkin kamu kayak ngerasa nih saat jauh dari dia, kamu coba untuk menghibur diri kamu. Jika kamu memiliki hubungan yang baik-baik saja, tapi kamu terpisah karena jarak gitu loh, LDRan. Lalu kamu mencoba untuk ya membahagiakan diri kamu dengan cara mungkin bersama teman-teman, cari kebahagiaan begitu ya. Dan mungkin kamu juga mencari kesibukan agar kamu tidak terlalu memikirkan
hubungan yang jarak jauh ini gitu. Nah, itu bagi kamu yang mungkin LDR-an. Tapi bagi kamu yang mungkin lagi lost contact atau mungkin berkonflik atau mungkin saling memblokir gitu ya. Atau memang kamu sudah terpisah, kamu coba untuk move on. Move on-nya itu mencari kesenangan ya. Dengan cara kamu mungkin hangout sama teman-teman, terus kamu mencari kesibukan tersendiri ya sama sih halnya dengan jika kamu seorang single ya. Intinya eh apa ya, kayak kalau kita single itu kan kita bebas nih mau kemana aja. Jadi kita nggak terlalu terikat dengan satu hubungan yang mungkin melelahkan gitu ya. Nah ini yang kamu, rasakan di sini, oke? Nah, baik sih ya, jadi kamu nggak terlalu overthinking, nggak terlalu baper juga ya. Jadi hati kita itu aman-aman saja, nggak terlalu sakit, nggak terlalu mikirin ini, mikirin itu ya. Jadi emang seperti itu, kalau misalnya kita itu punya pasangan terus lalu terpisah, saling meninggalkan, ya udah ngapain juga kita pikirkan. Emang sih kepikiran, pasti kepikiran, apalagi yang sudah punya hubungan yang cukup lama dan, tiba-tiba aja dia ghosting kamu, tiba-tiba aja dia hadirkan orang ketiga. Itu alangkah sakitnya ya, tapi ya bagaimana, ini sudah terjadi. Mungkin ini adalah sebuah, apa ya, petunjuk juga sih bagi kamu ya dari Tuhan semesta alam. Mungkin dia nggak terbaik bukan yang terbaik buat kamu, atau mungkin nantinya, kamu ya diberikan suatu kesabaran, kekuatan ya, agar bisa melewati itu semua. Nah, itu juga sebuah hikmah dari apa yang terjadi pada kita, ya. Nah, kita akan coba lihat perasaan terdalam seseorang itu ke kamu apa, ya. Perasaan terdalamnya dia ke kamu atau kamu ke dia. Kita akan coba cek di sini. Kita akan coba cek perasaan terdalamnya dia dan kamu itu bagaimana. Ya, kita ambil 3-3. Itu tentang dia, nih juga tentang kamu. Tapi ingat juga ya, ini bisa vice versa ya. Oke. Listen to your heart. Nah, jadi kalau tentang hubungan ini ya, kartu yang mengatakan coba dengarkan kata hati kamu. Ya, apa yang kamu dan dia rasakan gitu loh. Intinya sama-sama sih ya. Jika kamu berada di posisi dia atau kamu gitu ya, intinya kan bisa vice versa. Ya, tanyakan kepada hati kamu, dengarkan kata hati kamu. Apa yang harus kamu lakukan ke depannya untuk hubungan ini? Oke? Jadi jangan kita merasa ego, oh dia begini, dia begitu ya. Apalagi terkadang kita hanya mendengar selentingan apa kata orang-orang di sekitar kamu gitu ya. Apalagi teman-teman kamu yang terkadang membuat sebuah cerita yang mengada-ada ya. Nah, itu juga membuat rasa rasa kita ke pasangan juga memudar gitu ya, kayak nggak percaya. Nah, tapi sekarang ya mungkin kondisinya bisa saja ada kebenaran di sana, tapi bisa saja itu sebuah fitnah. Ya sebaiknya kamu mungkin cari tahu dulu ya, benarkah yang mereka katakan atau mereka hanya ingin menghancurkan hubungan kamu karena ada sebuah konflik antara kamu dengan dia ya, atau mungkin rasa iri ya, rasa benci ataupun yang lainnya, bisa saja itu terjadi. Oke? Jadi dengarkan kata hati kamu, apa yang kamu rasakan. Jika kamu merasa masih cinta sama dia, ya jika itu bisa diperbaiki, pertahankanlah, perbaikilah gitu ya. Tapi kalau jika tidak, ya udah kamu harus lebih memilih untuk move on dan melupakan. Karena mungkin itu juga sebuah petunjuk ya untuk kamu bahwasanya masih ada yang terbaik buat kamu nantinya yang akan kamu dapatkan. Oke. Nah, itu yang aku rasakan. Di sini dia seperti yang dirasakan ataupun keadaan dia ataupun yang ingin dia katakan ya, dia ingin mengatakan, "Aku itu saat ini lagi fokus kepada finansial." Mungkin ya. Kenapa dia menjauh atau kenapa dia pergi gitu ya. Kenapa dia mungkin, saat ini meninggalkan kamu, ternyata dia mungkin pergi ke luar negeri mencari nafkah ya untuk masa depan antara kamu dengan dia gitu ya. Kayak aku punya masa depan nih kalau dia seorang maskulin gitu ya, laki-laki, otomatis dia dong yang akan menafkahi. Nah, dia juga punya harga diri. Kalau dia tidak bekerja, ya mau diberi makan apa anak dan istri aku gitu loh, itu anggapan dia. Nah, jika mungkin kamu seorang perempuan bisa saja itu juga terjadi pada kamu ya.
Mungkin kamu ingin membantu keuangan keluarga kamu nantinya, atau mungkin kita bersama-sama berjuang nih gitu. Nah, kamu coba untuk mencari nafkah, bekerja ya, fokus. Tapi setelah itu mungkin setelah kamu ataupun dia menemukan ataupun sudah memiliki tabungan yang cukup ya, yang rasanya kayak udah bisa untuk menghidupi antara 2 orang ya, ya dia lebih memilih ya mungkin akan meminang kamu selanjutnya gitu ya. Ini dari cerita isi hati dia ya. Nah mungkin, yang kamu tangkap versinya itu mungkin tidak seperti ini. Jadi kalaupun tidak seperti ini, kalau kamu ngerasa kayak, "Oh dia nggak seperti ini Kak, dia menghadirkan orang ketiga Kak," ya mungkin ini beriringan bukan untuk kamu, oke? Ini khusus buat kamu-kamu yang mungkin akan diperjuangkan dia. Semoga kalaupun, kayaknya nggak mungkin diperjuangkan, boleh kamu kamu manifestkan, kamu afirmasikan ya, sebesar apapun kesalahannya dia ya, kamu boleh. Ya ibarat kata itu kan manifest kita, afirmasi kita ya, itu juga sebuah doa, ya doa yang baik buat kita. Semoga aja Tuhan akan mendengarkan doa kita dan mengabulkan gitu, ya. Nah di sini selanjutnya aku melihat ya, ada angka 4. Sebenarnya di sini ada angka satu ya. Kamu dengan dia sepertinya akan mirror. I need more time. Dia membutuhkan lebih banyak waktu di sini. Untuk apa? Merenung. Atau waktu untuk bersama dengan kamu. Atau waktu untuk memikir. Atau ya mungkin dia butuh waktu untuk bisa mengatakan kepada kamu apa yang ada dalam hatinya dia. Ya sehingga akhirnya hubungan ini bisa diperbaiki lagi. Atau bisa bersatu kembali. Begitu. Ini yang mungkin dia inginkan dari kamu. Mungkin ada hubungan antara kamu dengan itu memang sulit untuk disatukan kembali karena ada ego yang kayak benar-benar sulit untuk dikontrol di sini. Karena di sini aku juga melihat ya, be more selfish. Dia ternyata begitu sangat egois ya orangnya. Dan dia seperti ingin untuk di apa ya diperhatikan atau ya intinya diperhitungkan lah oleh kamu ya. Terlalu dia tidak bisa memahami kalau kamu juga butuh perhatian dari dia gitu ya. Itu egoisnya dia ya. Jadi intinya di sini mungkin sebaiknya dia itu harus lebih untuk mengontrol ataupun lebih untuk apa ya merendah ya, rendah hatinya gitu ya, sehingga akhirnya nantinya dia bisa bukan harus mengalah atau bagaimana ya, intinya lebih lebih peka terhadap, pasangan ya atau ke kamu gitu ya, itu yang aku rasakan, oke. Nah, di sini ada angka 1 dan 7, ini angka 1 mungkin bisa saja kamu dengan dia, ya kamu juga fokus kepada pekerjaan dan mungkin dia juga, "Do you think about me too?" Apakah kamu memikirkan tentang aku juga gitu ya. Dia juga seperti itu sebenarnya. Makanya dia ada angka 1, ini adalah hal yang sama antara kamu dan dia rasakan ya. Dia juga mikirin kamu, dan kamu juga bertanya, "Do you think about me too?" Ya, "Apa kamu memikirkan aku juga?" Gitu ya, "Karena aku mikirin kamu nih," ya gitu. Ternyata dia ada angka 1 di sini, otomatis ya benar, dia sama-sama nih mikirin kamu juga, tapi dia lebih fokus kepada finansial dan ternyata kamu juga ya. Kalau kartu ini kita bawa ke sini ya, ini kamu juga, kamu fokus juga kepada finansial, tetapi kamu masih sempat kok mikirin dia, gitu. Itu ya, oke? Di sini ada let me have you, biarkan aku memiliki kamu, ya. Ini mungkin kamu, ya beberapa diri kamu itu masih menginginkan dia, tapi hati kamu terkadang ragu, ragu untuk memiliki dia, ya. Karena terlalu banyak hal-hal yang dia sudah lakukan kepada kamu, meninggalkan kamu begitu saja, mungkin ada yang menghadirkan orang ketiga, ya. Tapi sekarang coba tanyakan pada hati kamu. Boleh kita menerima dia walaupun seburuk apapun, sebejat apapun dia ya, sedang memperlakukan kita. Kalau memang takdir berkata kalau kita akan bersama dengan dia ya, kita harus terima gitu loh. Kita sama-sama punya masa lalu dan kita harus bisa menerima gitu loh. Ya, oke, seperti itu. Karena tidak semua orang itu masa lalunya itu baik gitu. Ya, terkadang nada suram, ya, ada yang mungkin terlalu brutal begitu, terlalu nakal ada begitu. Ya. Jadi aku, kalau jujur li ya, aku itu sebenarnya dengan pasangan aku itu kami satu circle. Kami itu orang yang kayak ya jodoh kita tuh kan cerminan kita nih. Nah, aku dulu punya masa lalu yang juga mungkin buruk ya, juga nakal, dikatakan nakal. Terus suami aku itu juga punya masa lalu yang buruk juga ya, ya mungkin dia nakal, dia itu juga punya banyak pacar gitu ya. Tapi aku bisa menerima dia karena aku memahami diri aku juga tidak
tidak sebaik apa yang dia kira gitu loh. Ya, jadi terkadang kita harus bisa menerima. Yang penting ya dia saat ini sama kita gitu ya. Yang penting saat dia bersama kita, kita sudah baik dan dia juga sudah baik. Nah, itulah terkadang jodoh itu cerminan kita. Oke? Di sini ada I'm very jealous person. Dan ternyata ya kamu ingin mengatakan kepada dia, aku itu orang yang pencemburuan. Ya mungkin dia tidak paham. Mungkin dia ini seseorang yang suka, yang orang yang baik gitu ya, loyal, friendly juga. Jadi sama lawan jenis pun dia baik gitu ya. Dan dia tidak sadar kalau kami itu cemburuan gitu loh. Ya sama pun sih aku juga begitu ya. Aku nggak suka kalau pasangan aku itu dekat sama lawan jenisnya. Apalagi suka bercanda atau bagaimana ya aku nggak suka gitu loh. Wajar sih kita kita cemburuan orangnya. Kalau jika kamu perempuan ya, tapi jika kamu laki-laki ya juga wajar. Itu kan pertanda kita sayang sama dia. Tapi kalau terlalu cemburu juga nggak baik ya, nggak baik. Oke, kita akan coba lihat di sini dari kartu tarot. Seperti apakah yang akan terbaca tentang hubungan kamu selanjutnya ke depan dan cerita apa yang terjadi sebenarnya di sini. Oke, kita akan coba cek untuk energi dia dan kamu hari ini. Apakah yang akan terbaca? Sepertinya dia seperti akan memperjuangkan kamu. Tapi ya semoga aja ya ada hal baik yang akan terjadi. Nah, di sini ada Ace of Cup. Untuk zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kau fokuskan ya. Kita lihat di sini ada zodiak Cancer, Pisces, Scorpio. Di sini ada Two of Cup, Cancer, Pisces, Scorpio ya. Ini bagus sih kartunya ya, Two of Cup. Sebuah pertemuan, kamu akan bertemu lagi dengan dia di sini. Kamu akan bertemu lagi. Nah, aku juga melihat ya antara kamu dengan itu masih sebenarnya kayak bisa saling menerima dan saling memberi gitu. Masih bisa kebuka nih. Ya, hubungan baik antara kamu dengan dia. Taurus, Virgo, Capri, Aries, Leo, Sagi, Cancer, Pisces, Scorpio. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Jadi kalau aku lihat, kalau dari Bottom of the Deck, kamu dengan dia itu sama-sama punya cinta. Tetapi terkadang egonya itu yang mungkin sulit untuk dikuasai gitu ya, dikontrol gitu. Nah, terkadang ada yang merasa takut juga nih. Kamu mungkin baru kenal dan tahu-tahu ya kita punya janji Kak mau ketemu di sini, tahu-tahu nggak jadi. Terus batal atau mungkin salah tempat atau bagaimana ya. Nah, di situ dia kayak ngerasa kayaknya dia main-main deh gitu. Tapi sebenarnya ada ketulusan. Tapi ya aku melihat antara kamu dengan itu punya perasaan, punya cinta, ya punya hati yang sama-sama menginginkan tapi kayak sulit ya untuk disatukan dulu. Mungkin ini juga sebuah proses ya, sebuah proses. Antara kamu dengan dia mungkin masih punyalah kesempatan ya untuk bersama. Karena di sini aku lihat akan ada pertemuan lagi antara kamu dengan dia ya. Akan ada lagi pertemuan. Kamu dengan dia akan bertemu ya. Intinya ya mungkin saja takdir seperti akan pertemukan kamu dengan dia. Intinya dia berharap takdir mempersatukan lagi ya kamu dengan dia gitu loh. Karena di sini dia seperti ingin perjuangkan kamu ya. Dan dia sudah bisa melihat nih masa depan itu seperti apa bersama kamu. Ya seandainya nih aku bersama dengan kamu, aku akan membahagiakan kamu. Aku akan bisa intinya tidak akan menyakiti kamu lagi begitu ya. Itu keinginannya dia. Nah, di sini dia tidak akan menjadi seseorang seperti dulu ya. Dulu mungkin dia menerima aja ya orangnya dari kamu, tapi sekarang dia akan memberi. Ya, dulu dia menerima cinta dari kamu, sekarang dia akan beri cinta kepada kamu gitu loh. Ya, bisa seperti itu. Tapi kalau dalam segi materi, uang ya, mungkin saja seseorang ini dulunya ya, dia itu selalu ketergantungan sama kamu. Tapi saat ini tidak lagi. Dia juga sudah bisa memberi gitu loh. Memberi kamu atau mungkin dia tidak akan ketergantungan lagi sama kamu gitu, ya. Nah, di sini hubungan kamu dengan dia tuh punya banyak pilihan, tergantung. Makanya di sini listen to your heart. Tanyakan pada hati kamu. Kamu bisa kok memperbaikinya jika kamu dengan dia sama-sama punya cinta. Bisa diperbaiki, tergantung kamu yang memilih. Jadi jangan sampai kamu salah memilih ataupun menentukan sikap atau mengambil keputusan. Kamu jangan sampai salah begitu ya. Karena jika salah, ya kamu mungkin akan merasakan ya satu kesedihan lagi, kekecewaan lagi. Tapi aku melihat di sini ada kebahagiaan, ada Ten of Cup. Ya,
mungkin saja kamu mencoba untuk, berdoa kepada Tuhan, meminta petunjuk ya, kalau memang aku bersama dia, takdir ya aku pasti yakin kita akan dipersatukan kembali, kita akan dipertemukan kembali, ya. Di sini akhirnya mungkin keyakinan dia, akhirnya terwujud, ya dia bertemu, dan akhirnya kamu dengan dia mungkin bisa akan menikah, berkomitmen begitu ya, luar biasa ya kartunya ya. Jadi mungkin antara kamu dengan dia hari ini seperti, ya, seperti ada pertemuan gitu ya, seperti ada pertemuan yang akan terjadi, dan pertemuan ini mungkin akan, membuat sebuah komitmen untuk mencapai suatu kebahagiaan. Oke, nah ini. Jadi aku akan coba melihat, eee, di sini dia seperti akan memperjuangkan kamu ya. Terus, di sini aku juga melihat I'm very jealous, person. Dia kamu ya mungkin, orangnya pencemburu ya, atau bisa saja ini dia orangnya pencemburu ya. Nah, aku juga melihat di sini. Jadi ini kartu yang menggambarkan ya, dia seperti akan perjuangkan kamu, seperti akan ada pertemuan lagi antara kamu dengan dia ya. Pertemuan ini nantinya yang mengarahkan takdir ya akan bersatu gitu ya, semoga. Oke teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan buat kamu. Apapun yang terbaca, semoga kamu bisa resonate, jika tidak resonate pun jadikan ini sebagai hiburan ya. Jadikan ini sebagai sebuah motivasi bagi kamu atau ambil positifnya, buang negatifnya. Oke, baik teman-temanku mungkin ini bisa aku sampaikan. Semoga terhibur ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.